Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di praktikum dendrologi acara 2, yaitu morfologi daun tunggal. Pada acara kali ini, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui bagian-bagian daun tunggal dan sifat-sifat morfologi daun tunggal. Nah, seperti yang sudah kita tahu di teori dendrologi yang sudah kita ambil di semester sebelumnya, daun tunggal merupakan daun yang terdiri atas satu helai saja pada satu tangkai daun. Pada acara kali ini, kita akan bahas tentang bagian-bagian dari morfologi daun tunggal. Dalam praktikum kali ini, kita akan menggunakan 4 preparat, yaitu adalah ebony, yaitu Diospyros celebica dari famili Ebenaceae, Merina Gmelina arborea dari famili Verbenaceae, Melaleuca leucodendron, minyak kayu putih dari famili Myrtaceae, dan juga Pulai Alstonia scolaris dari famili Apocynaceae. Dalam praktikum kali ini, teman-teman semua akan membutuhkan 1 pensil, 2 karet penghapus, 3 penggaris, dan terakhir buku kerja yang telah kalian buat di rumah. Gambarlah secara skematis bahan-bahan yang ada dengan pensil. Berilah keterangan pada bagian ranting, tangkai daun, helaian daun, ibu tulang daun sekunder, urat daun, tunas terminal, tunas lateral, nodus, aksesoris daun, internodia dengan nomor. Lalu, tulis keterangan nomor itu pada kolom keterangan. Kemudian, pada kolom keterangan, di buku kerja kalian, sebutkan sifat-sifat morfologinya. Tipe daun, bentuk helaian daun, tepi daun, duduk daun, susunan tulang daun sekunder, bentuk ujung daun, bentuk pangkal daun, dan ciri khas dari daun tersebut. Ini merupakan sampel daun ebony, Diospyros celebica dari famili Ebenaceae. Berikut merupakan ranting, tangkai daun, helaian daun, ibu tulang daun sekunder, urat daun, tunas terminal, tunas lateral, nodus, aksesoris daun, dan juga internodia. Tipe daun dari ebony merupakan daun tunggal. Bentuk helaian daun ebony merupakan oblong sampai lancet. Tepi daun ebony memiliki tipe rata. Duduk daunnya berseling. Susunan tulang daun sekundernya menjala. Bentuk ujung daun runcing dan pangkal daun runcing. Ciri khasnya, ebony mempunyai tulang daun sekunder yang mempunyai pola menjala atau tidak beraturan. Sebutkan sifat-sifat morfologisnya antara lain tipe daun, bentuk daun, susunan tulang daun sekunder, bentuk ujung daun, tipe daun, duduk daun, ukuran helaian, panjang dan lebar daun. Sebutkan sifat-sifat morfologisnya antara lain tipe daun, bentuk daun, susunan tulang daun sekunder, bentuk ujung daun, tipe daun, duduk daun, ukuran helaian, panjang dan lebar daun. Sebutkan sifat-sifat morfologisnya antara lain tipe daun, bentuk daun, susunan tulang daun sekunder, bentuk ujung daun, tipe daun, duduk daun, ukuran helaian, panjang dan lebar daun. Praktikum acara 2 sudah selesai. Sampaikan pertanyaan kalian kepada kelas masing-masing, dan sembari menutup acara ini, mari kita tonton Trik Ensiklopedia episode 1. Selamat menonton dan sampai jumpa pada acara selanjutnya. Mangifera foetida. Nama lokalnya adalah bacang. Pohon besar berbatang lurus dengan tinggi mencapai 30-35 meter. Kulit kayunya berwarna coklat sampai coklat kelabu tua, memecah beralur dangkal. Bila dilukai, mengeluarkan getah bening kelabu keputihan yang lama-lama menjadi kemerahan dan menghitam. Daunnya tunggal, memiliki panjang tangkai 1,5 sampai 8. Daun berbentuk jorong sampai memanjang, berukuran lebar kali panjang 9 sampai 15 cm dikali 15 sampai 40 cm.
Perbungaan dalam malai berukuran 10-40 cm panjang malainya. Bunga berbilangan 5, kelopak mempunyai diameter 4-5 mm, berbentuk bundar terbalik. Buah tergolong buah batu, berbentuk lonjong sampai bulat telur atau hampir bulat, berukuran 7-12 dikali 9-16 cm, berkulit tebal dan tidak berambut. Ketika mentah berwarna hijau dan ketika matang berwarna kuning kemerahan. Anacardium occidentale merupakan pohon jambu monyet dengan berukuran tinggi mencapai 12 meter dengan tajuk melebar berbentuk kubah, termasuk ke dalam pohon evergreen atau malar hijau. Meskipun tajuk berbentuk kubah, namun dapat berubah bergantung pada kondisi lingkungannya. Memiliki daun tunggal, helai daun memiliki tangkai dan memiliki bentuk bulat sampai bulat telur terbalik. Kebanyakan dengan pangkal yang meruncing dan ujung yang membundar. Ukurannya 8-22 cm dikali 5-13 cm. Tumbuhan ini memiliki rumah satu atau disebut dengan monoceous, dengan bunga-bunga berkelamin campuran terkumpul dalam sebuah malai. Dengan lebar malai 15-25 cm. Kelopak memiliki rambut dan berdiameter 4-5 mm. Buah sejatinya berwarna coklat tua, membengkok dengan panjang 3 cm, sedangkan buah semuanya berdaging, rasanya masam dan menggantung menyerupai lonceng dengan ukuran 5-7 cm. Bowea macrophylla atau disebut dengan gandaria. Buah gandaria menyerupai mangga bulat yang kecil. Pohonnya mencapai 25 meter dengan bentuk tajuk kubah. Dahannya berbentuk lebar memanjang dengan ujung yang tumpul. Perbungaannya malai, menyerupai bunga mangga yang berwarna kuning dan muncul di ketiak daun. Memiliki daun tunggal berbentuk bundar, telur, lonjong sampai bentuk lanset atau jorong dengan duduk daun berhadapan. Tipe buahnya adalah batu dan mengeluarkan cairan kental yang memiliki bau harum. Batangnya punya percabangan simpodial. Kulit batang tumbuhan ini berwarna coklat sampai ke hitam. Mangifera indica atau pohon mangga dapat mencapai tinggi 30 meter. Tajuknya berbentuk kubah, batang tegak dan bercabang kuat dengan diameter sampai 10 meter. Kulit batangnya tebal dan kasar dengan banyak celah-celah kecil dan sisik bekas tangkai daun. Daun tunggal dengan letak tersebar memiliki panjang 12 sampai dengan 20 cm dikali 5-7 cm. Panjang tangkai daun bervariasi dari 1,25 cm sampai dengan 12. Bunga memiliki tipe malai dan bunganya memiliki bilangan 5. Perbungaan berwarna kemerahan dengan warna daun mahkota berwarna keputihan. Buahnya bertipe batu. Ketika mentah berwarna hijau dan ketika masak berwarna hijau kekuningan dan mempunyai bau yang khas. Spondias dulcis atau kedondong merupakan pohon besar yang mampu mencapai tinggi 20 meter. Dengan persebaran alaminya Malaysia, Polinesia, dan Asia Tenggara. Diameter batang dari pohon ini mampu mencapai 60 cm. Pohon ini merupakan salah satu pohon yang menggugurkan daun, yang memiliki daun majemuk, menyirip, ganda satu, dengan panjang daun 20-60 cm yang terdiri dari 9-25 helaian daun. Helaian daun berbentuk elips sampai dengan bulat telur terbalik dengan ukuran 9-10 cm dikali 5-6 cm. Tepi daun memiliki gigi yang halus, ujungnya runcing dan biasanya pangkalnya tumpul atau membulat. Buahnya berbentuk oval, memiliki ukuran 6-9 cm dan buahnya menjuntai ke bawah berjumlah 12 sampai dengan 15 buah dalam satu tangkai per buahan. Annona muricata atau sirsak merupakan pohon yang tingginya mampu mencapai 3-8 meter, memiliki daun dengan bentuk memanjang, lanset sampai bulat telur terbalik. Daun dengan ujung meruncing dan pangkal sedikit menjantung dengan panjang 6-18 cm dikali 4-6 cm. Memiliki tepi yang rata.
Bunga memiliki bilangan berjumlah 3. Daun kelopak berukuran kecil, daun mahkota berdaging 3, dan warnanya hijau. Ketika bunga dewasa, warnanya berubah menjadi kuning dengan panjang 3-5 sampai dengan 5 cm. Buah majemuk tidak beraturan, bentuk telur miring sampai bengkok, memiliki diameter 10-15 cm dan berbiji hitam, serta memiliki daging buah berwarna putih dengan rasa yang masak. Annona reticulata atau buah nona memiliki batang lurus. Batangnya memiliki tipe percabangan simpodial dengan kulit batang tumbuhan berwarna coklat muda saat muda dan coklat tua ketika dewasa. Daun tumbuhan ini memiliki bentuk bulat memanjang sampai dengan oblong dengan ujung dan pangkal yang runcing. Pada tepi daunnya rata atau tidak mempunyai gelombang atau gigi dengan panjang daun sekitar 6-17 cm dan lebarnya 2,5-7,5 cm. Tangkai daun relatif pendek dengan tulang daun yang menyirip. Bunga tunggal di mana dalam berkas 1-2 berhadapan atau terdapat di samping daun. Bunganya memiliki bentuk tugu dengan benang sari yang berjumlah banyak. Mahkota bunga berbentuk segitiga dan pangkal yang berunggak berwarna ungu dengan jumlah bunga berbilangan 3 atau trimerus. Atemoya muricata memiliki batang lurus dengan pohon mencapai tinggi 20 meter. Batangnya memiliki percabangan simpodial dengan kulit batang tumbuhan berwarna coklat muda. Pada umumnya, batangnya memiliki ujung yang terkulai. Daun Atemoya berbentuk bulat memanjang dengan ujung dan pangkal yang runcing. Pada tepi daunnya rata atau tidak memiliki gigi dengan panjang sekitar 9-13 cm dan lebar daun 6-10 cm. Tangkai daunnya relatif pendek dengan tulang daun yang menyirip. Polyalthia longifolia atau disebut dengan gelodokan pecut merupakan pohon evergreen atau malar hijau dengan tinggi mencapai 20 meter. Tanaman muda memiliki batang yang lurus dan juga tajuk yang ramping, namun saat tua tajuknya melebar. Daun tunggal memiliki duduk daun berseling, panjang, ramping, memiliki warna hijau gelap dan memiliki permukaan yang mengkilap. Tulang daun memiliki tipe menyirip. Buah terkumpul dalam sebuah cluster. Dalam satu cluster berjumlah 10-20 buah dan biasanya memiliki bentuk oval. Kananga odorata atau kenanga atau juga ilang-ilang. Kananga odorata tumbuh dengan cepat hingga lebih dari 5 meter per tahun bahkan dan mencapai tinggi rata-rata hingga 12 meter. Batang pohon kenanga lurus dengan kayu keras dan cocok untuk bahan peredam suara. Kenanga memiliki daun tunggal dengan duduk daun berseling dengan ukuran 7-11 cm dikali 12-16 cm. Daun kenanga hijau halus dan memiliki permukaan yang mengkilap dengan ujung runcing dan pangkal yang tumpul, serta memiliki tepi daun yang bergelombang. Bunga kenanga terkulai dengan panjang, menguntit dengan 6 kelopak sempit berwarna kuning kehijauan dengan panjang 5-6 cm, serta menghasilkan minyak ylang-ylang yang harum. Dan tanaman ini berbunga dan berbuah sepanjang tahun. Plumeria alba. Plumeria alba merupakan sebuah pohon kecil atau perdu besar dengan tinggi mencapai 8 meter. Pohon ini mempunyai ranting yang tebal menyerupai sosis dan ditutupi oleh kulit abu-abu yang tipis. Batangnya kasar dan ketika dilukai mengeluarkan getah putih yang dapat mengiritasi ketika tersedia atau terpapar dalam jumlah yang banyak. Daun tunggal terkumpul di ujung ranting dengan ukuran mencapai 15-20 cm dikali 30 sampai dengan 50 cm. Pohon ini termasuk pohon yang menggugurkan daunnya. Bunga terletak di ujung atau di terminal yang muncul di akhir dari rantingnya. Bunga dari pohon ini berbilangan 5. Biasanya bunganya berwarna merah muda sampai dengan putih dengan pangkal daun mahkota berwarna kuning cerah. Diameter bunganya berkisar antara 5 sampai 7,5 cm. Dan buahnya memiliki biji bersayap yang disimpan dalam suatu kapsul. Satu kapsul berjumlah 20-60 biji yang mempunyai sayap. Alsonia scholaris atau pulai. Pulai termasuk ke dalam habitus pohon dengan tinggi mencapai 15 meter dengan diameter batang mencapai 60-100 cm.
Kulit batang berwarna coklat terang dan terdapat getah berwarna putih susu pada bagian dalam kulit kayu. Batang yang sudah tua sangat rapuh dan mudah terkelupas. Daun pulai tergolong dalam tipe daun tunggal yang memiliki duduk daun berkarang. Bentuk daun bulat telur seperti spatula dengan ujung daun tumpul dan pangkal daun meruncing. Urat daun sangat jelas dan memiliki tipe menyirip. Daun berukuran 12-16 cm dikali 4-6 cm. Bunga pulai tergolong bunga biseksual dan mengelompok pada pucuk ranting. Perhiasan bunga berwarna putih kehijauan dengan bagian tepi melengkung ke bagian dalam. Buah pulai berbentuk memanjang dan ramping. Buah terdiri dari 2 folikel dan akan pecah saat kering. Kopsia arborea merupakan pohon yang tingginya mampu mencapai 14 meter. Warna kulit batangnya adalah abu gelap. Daun tunggal memiliki duduk yang berseberangan atau berhadapan. Daun memiliki bentuk elips sampai dengan oblong dengan permukaan yang sedikit berbulu. Panjang daun 4,5 sampai dengan 7 cm dikali panjangnya 15 sampai 30,5 cm. Tepi daun pohon ini sedikit bergelombang dan terpuntir ke atas. Daun tua akan berubah warna dari hijau menjadi merah sebelum ia digugurkan. Setiap daun memiliki 11 sampai 17 pasang tulang daun sekunder. Bunganya memiliki tangkai dan berbilangan 5, berwarna putih dan sedikit terpuntir ke bagian dalam. Buahnya berbentuk lonjong dengan ukuran 2,5 cm dan berwarna hitam ketika masak. Alamanda catarrhtica. Tanaman alamanda termasuk dalam golongan perdu berkayu dengan tinggi mencapai 2 meter. Tanaman ini bersifat evergreen atau malar hijau. Batangnya yang sudah tua akan berwarna coklat karena pembentukan kayu, sementara tunas mudanya berwarna hijau. Daunnya memiliki bentuk yang melancip di ujung dengan permukaan yang kasar, memiliki panjang 6 hingga 16 cm dan lebarnya 2-5 cm. Duduk daun alamanda merupakan berkarang berjumlah 3. Warna kelopak bunga alamanda umumnya berwarna kuning dan memiliki jumlah bilangan bunga 5 atau 5 meros. Cerbera mahas merupakan pohon dengan ketinggian mencapai 20 meter. Kulit kayu bercelah berwarna abu-abu hingga coklat dan memiliki getah berwarna putih. Daun berwarna agak gelap, hijau mengkilap di bagian atas dan hijau pucat di bagian bawah. Tunggal dan memiliki duduk daun tersebar. Bentuknya bulat memanjang atau lancet dan memiliki ukuran 10 sampai 28 cm kali 2 sampai 8 cm. Biasanya terdapat 20 sampai 30 bunga pada setiap tandan, letaknya di ujung dan bunga berbilangan 5. Buahnya berbentuk bulat, hijau hingga hijau kemerahan, mengkilat dan berdaging, berdiameter 6-8 cm. Scapulera actinophylla atau disebut wali songo adalah tumbuhan berkayu dan termasuk ke dalam keluarga Araliaceae. Sebagian besar batangnya tidak bercabang. Bentuk daun majemuk dengan jumlah 7-12 helai adalah spatula. Daunnya sedikit menjuntai, membentuk lingkaran menyerupai payung. Bunga tersusun dalam bentuk klaster berwarna merah berjumlah 10-20 bunga. Terletak pada sumbu yang menyebar menyerupai gurita, sehingga dikenal juga dengan sebutan octopus tree. Tanaman ini berasal dari hutan hujan tropis dan beberapa jenis hutan di Australia, Papua dan Jawa, dan salah satu tempat persebarannya adalah Gunung Prau. Agathis damara. Pohon damar merupakan sejenis pohon anggota tumbuhan Gymnospermae yang merupakan tumbuhan asli Indonesia. Pohon ini mampu mencapai tinggi sebesar 65 meter, berbatang bulat silindris dengan diameter yang mencapai lebih dari 1,5 meter. Warna kulit luar berwarna keabu-abuan dengan sedikit kemerahan dan mengelupas dalam keping kecil berbentuk kotak. Daun tunggal dan berduduk hampir berhadapan dengan ukuran 6-8 kali 2,3 sampai dengan 3 cm berbentuk jorong dengan ujung runcing dan pangkal yang membundar. Buah dari tanaman damar berbentuk konus dan permukaannya ditutupi sisik yang berlapis
tersusun seperti atap genting. Buah damar memiliki daging yang tebal dan di dalamnya terdapat biji. Buah ini memiliki ukuran sekitar 6 mm dan berwarna putih kekuningan. Araucaria cunninghamii merupakan salah satu dari spesies Araucariaceae. Nama cunninghamii diambil dari penemunya yaitu Alan Cunningham. Tinggi pohon ini mampu mencapai 30 meter dengan kulit batang mengelupas horizontal dan berwarna abu kehitaman. Daun dari pohon ini berbentuk paku dengan ukuran panjang 1-2 cm dengan ketebalan 2 mm pada pangkalnya. Duduk daun tumbuhan ini adalah spiral atau tersebar dengan buah berbentuk ovoid atau mengoval dengan panjang 8-10 cm panjangnya dan 6-8 cm diameternya dan memiliki waktu pematangan hingga 18 bulan. Pohon ini memiliki resin berwarna bening dan saat terpapar dengan udara berubah menjadi oranye keruh sampai dengan putih keruh. Kleinhofia hospita, pohon kecil hingga sedang ini dikenal sebagai timoho. Tingginya mencapai 20 meter dengan warna kulit abu-abu dengan ranting juga berwarna abu-abu kehijauan dan mempunyai rambut yang jarang. Daun memiliki tangkai yang panjang 3,5 sampai dengan 5 cm. Helaian daun berbentuk jantung, lebar 4,5 sampai 27 cm dikali 3 sampai 24 cm. Pada pangkalnya bertulang daun menjadi. Bunga-bunga berkumpul dalam malai di ujung ranting berambut halus, memiliki daun belindung atau braktea berbentuk bulat telur. Kelopak bunga berbilangan 5, berbentuk lanset dan memiliki ukuran 6-10 mm dengan warna merah jambu. Buah dari timoho memiliki kelompok kotak berbentuk buah pir bertajuk 5, panjang 2 cm, membuka menurut ruang, merah jambu kehijauan dan menggantung saat muda namun berubah warna menjadi coklat saat tua. Elais guinensis atau kelapa sawit memiliki bentuk seperti pohon. Tingginya mampu mencapai 24 meter. Memiliki akar serabut. Seperti jenis palem lainnya, daun tersusun majemuk menyirip. Daun berwarna hijau tua dan pelepah berwarna sedikit lebih muda. Penampilannya seperti tanaman salak, hanya saja dengan duri yang tidak terlalu keras dan tajam. Batang tanaman diselimuti bekas pelepah hingga umur 12 tahun. Bunga jantan dan betina terpisah, namun berada pada satu pohon dan memiliki waktu pematangan berbeda, sehingga sangat jarang terjadi penyerbukan sendiri. Bunga jantan memiliki bentuk lancip dan panjang, sementara bunga betina terlihat lebih besar dan mekar.